pelatih ini kecenderungannya gimana sih? Kan kita tahu misalnya contoh Ancelotti, pelatih yang tepuk punggung, yang orangnya rileks, ngobrol. Pep Guardiola yang detail, setiap detail dia harus dia pastikan itu sesuai dengan rundown-nya dia. Nah itu aja. Jadi lebih ke arah situ. Kalau kita untuk menjudge bahwa ini bagus, ini jelek, ini pasti sukses, pasti enggak, ya nggak usah juga gitu. Malah ada yang gue juga kurang setuju. Pas John Hartman mau datang katanya, Hartman out, pemanasan dulu nih. Nanti kalau out. Itu juga gue nggak setuju. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas, tipu fluid akhir semua dibahas. Tsunami salah tribun berglobal, artisan ini cara gaya yang hambar. Sempat bola sampai hari terakhir, dengar podcast ini jangan sampai minggir. Fluid, bahas bola sampai akhir. Selamat datang kembali di podcast Peluit Akhir yang ngomongin sepak bola dan olahraga sampai hari akhir. Masih bersama saya Habib Safi selaku Menpora yang ingin mengucapkan selamat dan memberikan ucapan terima kasih untuk atlet-atlet Indonesia yang juara-juara di SEA Games, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Iya. Ya, mohon maaf ya, saya selaku Menpora belum ada foto yang lebih gede dari atlet-atlet. Biasanya kan seperti itu yang terjadi, cuma ini momennya atlet memang. Ya, seperti futsal. Tapi nanti dulu mau kenalin lagi nih. Di samping kita udah ada orang yang kalian kangenin, pasti orang yang baru saja melakukan laga tandang. Ya, yang mana biasanya pemerintah belusukan ke rakyat, kali ini rakyat yang belusukan ke pemerintah. Beri sambutan yang meriah untuk Bung Harpa Haris Wardede. Halo. Ya, Pembukaan sehat, alhamdulillah. Keren banget pembukaan itu. Iya, langsung nusuk gitu. Nih seru banget nih. Tapi kita ucapin selamat buat ini dulu, Timnas Futsal Indonesia. Timnas Futsal Indonesia karena kita kan ceruknya bola, tapi juga semua atlet terlepas dari mau perak, mau perunggu, mau emas, terutama lagi yang banyak mengeluarkan biaya sendiri. Ada ya atlet-atlet yang Ada jet ski kan? Jet ski kalau nggak salah juga. Mungkin ada yang lain-lain juga, kayaknya ada beberapa deh yang pasti dia juga keluar duit, nggak mungkin murni 100% gitu, which is itu luar biasa menurut gue. Iya. Salam respect benar-benar. Iya, respect ya, terima kasih lah ya. Dan berarti maksudnya berangkat sendiri kayak armadanya tuh dia sendiri gitu. Nggak mungkin, secara umum tetap pemerintah tuh ada biaya tetap, cuman ada part-part tertentu kan mereka juga nggak setiap saat mengklaim ke pemerintah pasti. Tapi yang paling ikonik lah boleh dibilang seperti itu ya jet ski itu, karena itu kan part utamanya dia sewa jet ski kan, tapi dia tetap mengeluarkan duit, dan yang lain-lain juga ya sangat appreciate banget sih mereka, seriously mengharumkan nama kita. 91 medali emas ya. 91 medali emas tuh kan, walaupun emas kita udah banyak di Papua ya, tapi kan kita datengin emas lagi buat Indonesia. Ngeri tuh. Nah, tapi ini kita mau bahas ini dulu, selain kita bahas kaleidoskop keberhasilan timnas Bung Harpa dan laga tandang Bung Harpa juga ya. Itu El Clasico ke Bung Arya Sinulinga. Itu seru banget tuh. Kita mau bahas timnas dulu nih. Timnas habis juara, timnas futsal Indonesia juara di SEA Games, dapat emas, tapi ada drama dikit di situ tentang ketumnya itu kayak belum mau tampil. Kayak udah biarin ini momentumnya pemain. Saya nggak usah ada di foto atau di media dulu. Itu gimana ngelihatnya Bung Harpa? Ya, lagi-lagi sama appreciate juga buat tim nasional futsal dulu nih, karena pertama kali kita juara di SEA Games kan. Dari dulu kita diayam-ayamin, terus kemudian ketemu tuan rumah ya, ketemu Thailand dan bisa menang dengan skor mamut, itu kan capaian yang sangat luar biasa. Boleh dibilang salah satu yang paling ikonik lah ya, dengan segala hormat dengan medali-medali emas yang lain. Tapi kemudian ya tadi video itu kan kita nonton bersama-sama ya, ya. Ada perayaan, tapi kemudian ketua umum futsalnya Pak Michael itu disorot, tapi dia bilang jangan ini momen pemain. Waduh, itu luluh semua hati orang. Luluh semua ya. Ditambah ada komparasinya kan.
komparasinya. Nah, maksudnya kita fair-fairan aja. Fair-fairan aja maksudnya ini nih prototipe yang benar cara berkomunikasi menurut gua ya. Nggak tahu kalau mungkin teman-teman punya yang beda. Ada mungkin di beberapa layer lagi masyarakat yang bilang ya justru emang itu teknik politiknya adalah menyerahkan ke pemain biar tampil, biar udah kita di belakang aja dulu. Nah, kalaupun itu dikatakan dia berakting atau bersiasat, ya memang taktik yang benar seperti itu aktingnya. Pasti gitu. Kalaupun acting gitu loh. Kan kita kayak nonton sulap misalnya contoh analoginya nonton sulap. Sulap itu kan menipu kan? Tapi menipunya keren sampai kita mau bayar dan kagum. Nah, seyogyanya juga harusnya pola komunikasi yang benar seperti itu yang membuat kita juga kayak oh ya memang Bapak harusnya seperti itu. Memberikan kesempatan kepada atlet itu karena memang mereka tetap adalah garda terdepan, mereka yang berjuang, mereka yang latihan dari kecil. Gue juga dulu mau jadi atlet tapi gagal, mau jadi kiper dulu. Kita bisa bayangkan lah mereka itu bagaimana kehilangan masa muda. Ketika kita mungkin nongkrong punya cerita zaman dulu, wah ingat gak waktu kita misalnya tawuran, wah lu lari gini-gini, mereka mungkin hampir nggak punya. Nah pengorbanan itu yang benar-benar diselami nggak sih sama pemimpin-pemimpin olahraga ini? Sebagian ada, tapi ada juga yang tidak. Nah itu yang dilihat dari Pak Michael itu bahwa dia memberikan contoh pola komunikasi yang baik. Maka kalau kita mau sedikit tarik nanti untuk 2026 nih agak sedikit maju. Nah, seperti itulah gitu. Jadi kayak laut itu kan nggak pernah berbicara, tapi semua orang tahu asin airnya. Nah, itu. Selalu ada ya pepatah ya. Tapi kan yang sebelahnya juga pas kalau kalah ada actingnya juga yang Gimana? itu kan Ya. maksudnya pola komunikasinya. Pola komunikasinya. Itu kan sedihnya kan berasa. Iya, makanya dikurang-kurangin lah yang seperti itu. Iya, jadi kadang-kadang tanpa orang koar-koar gitu ya. Kalau kita tahu sosok seseorang itu hebat, kita tahu oh dia tuh ternyata pernah bikin ini gitu. Pernah kan kita di tongkrongan Vip ngeliat orang gitu kan, kita lihat orang biasa aja tiba-tiba itu yang pernah perang di tim-tim loh. Kan kita kayaknya kagumnya lebih dari itu kan. Tapi ya kalau ada yang ngaku-ngaku kan, saya itu dulu waktu ditembakin saya kayak bener nggak ya gitu kan. Nah seperti itu sebenarnya sesederhana itu. Makanya nanti kebetulan sedikit lagi nih kan kita mau pemilihan pelatih baru. Nah udahlah nggak usah gimmick-gimmick yang tim kepelatihan A lah, tim pelatihan B lah, makan padang lah, udah bisa ngomong, udah biasa aja, biasa aja, simple nanti Maret kita lihat hasil kerja seperti apa. Gitu. Yang penting lihat pembuktiannya, nanti seperti apa kinerjanya. Nah sekarang kita ke laga tandang dulu, Bung Harpa. Ini laga, karena kan saya komen di situ Bung Harpa ketika Iya, gue di lihat paling atas loh, El Clasico. Klasiko nih, kan semua. Oh di La Madonnina ya, di La Madonnina. Derby di La Madonnina. Nah itu gimana Bung? Maksudnya lu kan biasa podcast mungkin sama saya gitu, sama pengamat-pengamat. Ini kan beda nih, beda. Beliau juga tokoh politik juga dan exco ya di situ. Sebenarnya kan bukan pertama kali. Sebelumnya kalau nggak salah bulan Januari akhir ya, pokoknya pas peralihan dari SD ke Kluivert kan sempat diundang juga gitu. Makanya gue sempat nyeletuk di sini. Abang kalau lagi ada masalah aja saya diundang gitu kan, selalu gitu. Nah tapi nggak apa-apa, gue prinsipnya adalah orang yang sangat senang untuk ketemu langsung ngobrol, serius. Karena gue yakin Pip, nama silaturahmi kalau ketemu. Tadinya nih kita mikir dia kayaknya nggak suka sama gue deh. Dia juga mungkin mikir gue nggak suka sama dia. Begitu ketemu pasti beda, pasti beda. Pasti kita pikir, jadi meluruhkan banyak kecurigaan biasanya kalau kita ketemu. Pasti itu nggak mungkin nggak. Dalam kondisi perang pun tetap dua orang itu bisa komunikasi. Baldwin sama Salahuddin, nah tetap bisa komunikasi segitunya coba. Apalagi cuman begini doang, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi malah itu bagus. Siapa tahu di situ ada solusi yang bisa kita cari bareng-bareng. Mungkin kemarin salah persepsi, mereka juga salah persepsi gitu. Itu aja dan gue respect juga. Setahu gue di situ kita saling respect. Ya tapi kemudian kan substansinya ini menjadi pergunjingan lah, perbincangan gitu. Ya salah satunya kan soal ban kapten itu kan, yang kemudian diklarifikasi sama yang bersangkutan langsung sama Daeng Asnawi. Ya udah, gue sih hampir setahu gue ya jarang ngomongin soal substansi itu. Gitu. Biarlah itu di situ itu orang yang lain denger. Cuman ya karena lu tanya, gue ceritain aja kronologisnya tadi itu kan gimana boleh. Dari diundang. Jadi di awal diundang itu gue dalam kondisi berduka. Jadi gue terus kemudian
kayak bokap meninggal kan. Tapi dia respect, dia salam ke gua sangat respect. Dia kirim bunga, pas pembukaan juga gua kasih kredit ke dia dari hati gua yang paling dalam dan gak ada masalah personal. Ya tapi kemudian substansinya seperti itu yang kita lihat dengar semua gitu. Ya biar publik yang menilai lah gitu. Tapi kalau lu sendiri menilai sebenarnya apa makna beliau ngundang lu Bung Harpa? Gue sih positive thinking aja secara umum ya awalnya, dalam arti ya pengen mungkin menjalin komunikasi, mungkin beliau merasa ada yang perlu diluruskan, ya kita lihat aja sampai di mana gitu kan. Ya oke, gue datang, namanya kita diundang ngobrol gitu ya. Tapi di situ gue nggak terlalu mau ngotot-ngototan gitu ya. Pokoknya dia let's agree to agree and disagree. Okay. Jadi kalau dia mengatakan ini sebaiknya bola itu dibawa ke kiri, kalau gua ke kanan ya udah gitu, nggak harus berantem, nggak harus ngotot-ngototan gitu. Nah, sebelum kita masuk ke substansi pembahasan Bung Harpa sama Bung Arya, kalau lu sendiri Bung, ketika lu podcast dengan beliau, itu ibarat pertandingan tuh bagaimana tuh sirkulasi sepak bolanya? Biasa aja. Temponya. Oh, temponya. Attack defense-nya, ball position-nya siapa yang mengendalikan? Gua menggunakan strategi counter defense. Iya, boleh dibilang seperti itu ya. Jadi sepak bola reaktif aja. Kita nunggu aja. Kalau kita diserang, kita ini. Kalau kita agak berbahaya, kita bertahan. Kalau ada kesempatan, kita nyerang tipis-tipis. Gitu aja. Gitu. Jadi kalau di film, biar lihat yang suka film. Seperti siapa tuh? Steven Seagal, Aikido. Waduh, Aikido itu kan dia memanfaatkan tenaga lawan kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan kebetulan gue orang ini nggak terlalu suka ngotot, basicnya. Bung Harpa? Iya, nggak terlalu suka ngotot. Apalagi kalau udah aneh banget menurut gue. Gitu. Kecuali kalau emang kayaknya nih kita bisa diskusi, bisa. Nah, gue suka justru yang nganyam nih. Nganyam dalam arti gini, ada beberapa kolega kita lah, Pip. Mereka berbeda dengan gua gitu, soal ET, soal ST, tapi gue tahu dia punya sudut pandang yang bagus. Nah, itu seru tuh. Bukan ngotot juga ya, tapi diskusi nganyam gitu loh. Tapi kalau udah dibilang itu tadi saya ngeliat ada onta terbang katanya. Gue udah udah. Kalau gue gitu. Dan gak perlu juga kita berantem kan gara-gara mempertahankan yang emang mungkin kita rasa kita benar gitu. Jadi sesimpel itu aja filosofi gue saat itu. Jadi counter defense, sepak bola reaktif. Tapi emang yang paling FYP itu jadi sorotan pas bahas kapten ya. Beliau ada pandangan beda, Bung Harpa instruksi, dan ending itu kalau stand up itu habis premis, setupnya ada 2, punchline-nya pas lu begini, Bung. Nah, itu lucu banget. Nah, itulah maksud gue ketika gue sudah surrender dengan pendapat bahwa onta itu bisa terbang. Oh, alah. Ya senyumin aja, satu Indonesia gaduh langsung. Terus kameramennya juga keren, bro. Ngepennya pas banget kan. Itu diedit kayaknya deh. Aslinya white itu. Kalau nggak salah aslinya white, terus sama salah satu konten kreator itu di zoom atau gimana? Kayaknya ya. Soalnya kalau di tayangan fullnya itu gue nggak di zoom. Iya. Kalau di zoom itu dipecat udah tuh ininya kameramennya itu. Tapi itu nggak ada yang di-cut, Bung. Mau tahu jujur nggak? Jujur gue nggak nonton sama sekali tuh ulangannya. Oh lah. Nggak nonton sama sekali. Gue lebih lihat ini aja intisari dari yang orang klip. Pasti kan itu punchline-punchline-nya itu. Soal Asnawi, soal bahwa yang bersangkutan tidak menjadi orang terakhir yang tidak mengharapkan STI mundur dan lain-lain ya. Ini bukan mau flashback lagi ya teman-teman ya, karena Afif nanya tadi. Jadi gue lebih lihat ke situ karena itu pasti inti-intinya kan, inti-inti dari podcast selama mungkin sekitar 35 menit gitu. Sama opini-opini orang gitu. Oh, ini begini-begini, gue nggak usah inilah sebutlah. Begini. Oh ya udah gitu. Jadi gue nggak nonton lagi gitu. Kayak karena gue jujur waktu itu merasa agak kurang galak sebenarnya merasa. Bung Harpanya. Gue merasa begitu, kok gue kurang usil gitu ya. Iya. Cuman insting gue mengatakan, insting gue mengatakan gue begitu aja. Gitu. Dan ternyata hasilnya mak jos. Apa counter apa tadi? Counter defense atau sepak bola reaktif. Reaktif football. Iya. Nah, yang punchline, salah satu punchline besar sih emang senyuman Bung Harpa yang itu ketika membahas kapten ya, ada beliau punya pandangan beda, Bung Harpa interupsi, dan setelah ada diskusi tersebut kapten Daeng Asnawi itu langsung klarifikasi.
Iya. Klarifikasi pakai beberapa story itu. Yang 3 story yang ada kalimat yang bilang saya Sudah lama nih nahan ini. Iya. Itu gimana Bung Harpa melihatnya? Oke, sekarang mau lihat senyumnya waktu itu dulu nggak? Gue pancing Coba ya. Gue pancing, gue pancing, Coba, gue pancing. tapi kalau diulang biasanya nggak sama nih. Iya, iya. Gue Oke. pancingnya bisa. Oke. Iya. Bung Harpa. Tadi saya lihat ada onta terbang, Bung Harpa. Aduh, itu Atau- spontan tuh, beneran spontan. Gue tuh datang ke situ dengan hati yang sangat putih dan tulus. Ya udah kita mau ngobrol, udah nggak ada gue. Ya paling gue hanya mikir nggak, gue harus menghargai orang, respect. Udah itu aja, nggak ada. Jadi terjadilah itu. Nah soal tadi, Kapten. itu kan sebenarnya balik lagi. Apa yang gue lakukan selama ini tuh, makanya gue jarang lagi sekarang bilang info A1 gitu ya. Jadi semua itu sebenarnya basicnya dari jurnalistik. Berita soal perkaptenan di China kan gue di sana juga. Gue di mix zone, gue ikutin pressconnya, gue lihat suasananya, gue dapat informasi dari si A, si B, si J dan lain-lain kan. Ya memang yang gue tahu seperti itu, bahwa Asnawi itu kapten nomor 1, Jai itu second vice captain, terus yang ketiga tuh kalau nggak salah Martin Paes deh, atau Rido gitu, atau Jordi. Jordi ada masuk tuh. Nah itulah ya. Ya itu kan kita semua udah tahu ya, bahwa ketika first captain itu main ya pasti dia kapten kan. Kalau dia nggak main ya berarti second captain, vice captain. Kalau vice captain nggak main ya terus segala macam. Dan gue udah dapet informasi ya kan. Ya tadi itu ketika gue bilang kanan dibilang kiri, gue nggak ngontak udah gitu. Yang gue tahu seperti itu kan. Dan kemudian ada konfirmasi dari JJ. Nah, tapi kalau JJ kan orang bisa berpikirnya gini, mungkin lu bias kali, kan lu kan begini-begini. Oke. Dan jangan lupa, Sintayong pernah ngomong itu sebenarnya di sebuah podcast di Korea. Dia pernah ngomong itu jelas. Jadi ini ibarat ini satu statement, satu standing point yang supporting informasinya tuh udah banyak gitu, udah kuat gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa ditarik lagi masalah itu dan kemudian ngotot di apa sudut pandang yang salah gitu. Ya gongnya kan ketika Daeng Asnawi kan kasih komen. Ya itu udah apa lagi, udah bukan A1 lagi tuh A-1 kali. Iya udah ya. Tapi itu pun gue tidak bikin. Lu lihat deh status gue IG terakhir nggak ada yang misalnya kaptennya nggak ada. Justru karena gue ditanya seperti dia gue jawab gitu. Jadi udah nggak tahu kalau di jurnalistik lu udah orang yang langsung yang ngomong ya udah super valid lah. Gitu. Iya. Karena emang abis podcast tuh Bung Harpa tuh kayak story nggak upload ya, video-video di Instagram juga belum ada kelanjutan dari video tersebut. Nggak, karena gue mencoba untuk menghargai sebenarnya pembicaraan di podcast itu gitu. Nggak gua ungkit-ungkit lagi lah. Tapi kan ketika diundang seperti ini ditanya ya gue jawab secukupnya lah gitu. Gitu. Berarti kalau tadi analoginya adalah sepak bola lagi, lo pakai counter defense, reactive football. Asnawi ini sebagai apa nih? Iya kan? Asnawi ini penyerang lubang dia. Iya, coming from behind kan. Gue juga nggak nyangka sih dia ini gitu. Cuman artinya, iya, gue kan cuma kasih passing doang. Kan? Passing, Umpan di-passing. cantik gitu. Tapi gue nggak ada maksud untuk bikin passing, bikin ini. Tapi secara nggak langsung itu sepertinya seperti itu gitu loh. Nah, tadi juga Daeng Asnawi kan sempat bilang kan, ini sudah nahan sejak lama gitu. Dan ia pun ngomong setelah dicolek kan. Jadi gue saya yakinnya pasti bukan hanya dia yang punya standing point seperti itu. Tapi pemain-pemain lain itu kan mungkin mikir ya udahlah ngapain ribut-ribut. Dan gue juga nggak disenggol ya diem aja gitu. Nah, tapi kalau lu sendiri Bung Harpa ngeliat Asnawi langsung klarifikasi, merespon seperti itu, dia kan masih pemain bola lah dan di Indonesia juga. Menurut Bung Harpa gimana itu? Udah ideal belum buat seorang pemain? Waduh, apalagi dia dari Daeng Makassar, Siripace apa itu, harga diri kan. iya. Lu difitnah masa lu diem? Kalau diejek masih mending ya. Iya. Jelek lu nggak apa-apa, tapi kalau udah difitnah, apalagi itu sangat krusial, ya dia bela diri wajar dong. Wajar, terlepas dan dia strategis juga mungkin dilihat. Ini izin ya Daeng ya, mungkin dia dalam posisi juga lagi jarang dipanggil timnas kan, jadi mungkin lebih nggak terbeban lagi gitu. Dia main di Port FC juga, istilahnya what the hell lah, ayolah gitu. Dan dia kan gara-gara dicolek juga. Iya. Kalau nggak dicolek dia ngomong tiba-tiba mungkin agak aneh ya, kayaknya gimana gitu. Jadi apa yang dilakukan ya seperti itulah sebenarnya kapten. Nah malah seharusnya pemain yang lain tuh nggak harus ikut-ikutan sebenarnya, tapi kalau bisa netral. Kalau dia kan karena dicolek ya, kita tidak berharap juga lah semua pemain itu harus Speak up. speak up gitu ya. Kalau memang tidak perlu, tapi yang pasti dia jangan
nyapuin federasi. Jangan ngasih keberpihakan kemanapun. Jangan kemanapun, netral aja. Jangan berpihak ke ini lagi katakanlah friksi lah antara mungkin fans, federasi, esko dengan esko juga. Nah pemain itu mau siapapun itu, mau diaspora, mau lokal siapapun, stay out aja. Takutnya nanti terseret-seret malah terpecah. Sementara kita punya menurut gua nih, kita punya one last shot untuk lolos ke Piala Dunia dalam waktu dekat 2030. Karena pemain-pemain diaspora kita Jai Itses, Justin Hubner dan lain-lain dalam usia yang mungkin akan bisa sampai 2030. Jangan sampai situasinya nanti terbelah, ada polarisasi, akhirnya kita nggak solid dan kita nggak bisa menatap AFF, Piala Asia dan juga Piala Dunia nanti kualifikasi kan 3 tahun lagi paling mulai. Gitu. Tapi ini seru banget. Maksudnya ada beberapa yang udah mulai kebuka tuh ya. Misteri-misteri yang udah mulai kebuka, yang mungkin kalau secara teori-teori konspirasi, kalau ada sesuatu dinamika yang sangat luar biasa, kebukanya itu ntar 4 tahun 5 tahun biasanya gitu tuh. Atau 10 tahun bahkan. Ini lu ngerasa terlalu cepat gak sih kaptennya nih? Soal udah kebuka tentang kapten. Sebenarnya udah beberapa benar yang lu bilang, Vip. Udah beberapa kan kebuka juga. Kayak dinamika di ruang ganti itu Ragnar langsung kan yang ngomong kan sama Verdong di sebuah podcast kan, udah mereka langsung yang ngomong. Terus barusan Asnawi juga bilang segala macam. Kalau ada masalah 1-2 pemain itu biasa. Mana ada sih entitas itu kantor, pemerintahan, partai politik, organisasi olahraga, bahkan kayak tim balap juga kan antara pembalap pertama sama kedua itu pasti ada friksi-friksi biasa. Tapi again itu diamplifikasi, dibumbu-bumbuin, bahkan di karang-karang. Udah terbukti kan di karang-karang kan, yang akhirnya mungkin menjadi alasan untuk memecat pelatih sebelumnya. Ini bukannya mau ini lagi ya, mau balik-balik lagi ya, biar ada konteksnya. Jadi itu dibesar-besarkan. Jadi mungkin hanya 1 atau 2 dibikin seolah-olah ini 10, sehingga ada alasan untuk memenuhi ego sebagian orang untuk mengambil tindakan yang ekstrim dengan pemecatan STY ke Kluivert. Menurut gue sih itu udah jelas kok. Dan semakin mereka buka, semakin mereka mau mundur lagi, kayak kemarin itu balik lagi bahas soal China, malah makin kebuka sebenarnya ininya. Borok sendiri sebenarnya gitu. Padahal mereka sendiri kan yang suka tagarnya kan move on katanya. Moving to forward. Gitu. Moving to forward. Terus banyak sebenarnya poin-poin yang emang yang jadi perhatian khusus tuh saat podcast Laga Tandang kemarin, Bung Harpa. Salah satunya juga tentang gini deh, saya mau tanya, udah ada belum yang paling masuk akal kenapa Sintayong dipecat? Nggak ada. Semenjak Bung Harpa Laga Tandang tersebut. Nggak ada. Menurut gue pernah dapat informasi soal Sintayong sendiri. Gue tanya sebenarnya Sintayong tuh tahu nggak sih alasannya sebenarnya? Sebenarnya belum pernah tahu. Hanya bisa mengira-ngira. Bisa mengira-ngira. Sebenarnya kaitannya gini lah, biar kita agak moving forward ya. Ini perlu sedikit kita gali supaya tidak salah dalam memilih pelatih lagi. Dan itu sebenarnya kita harus fair juga, sudah dilakukan saat ini. Sehingga dalam beberapa kesempatan kita lihat pemecatan dan pemilihan pelatih saat ini, terutama pemilihan sih ya, itu sudah melalui prosedur yang sebenarnya, yang sebelumnya dulu udah dilakukan ketika memilih Sintayong dibandingkan Luis Mia. Kan itu yang mengatakan kalau nggak salah Pak Zainuddin Amali langsung ya. Jadi pilihnya itu melalui mekanisme esko dulu. Kita mau nih bangun rumah industrial, ukurannya segini, kamarnya 3, kasih ke arsiteknya, yaitu direktur tekniknya Zwir. So ada nih tipenya begini nih, ada 5 nih, cocok nih. Ya udah didatengin deh tuh 5-5-nya dicoba. Tapi kan ada yang mungkin masih ngelatih, ada yang mungkin gajinya tinggi, ada yang mungkin emang gak mau, dan akhirnya kan mengkerucut pada 2 nama dan akhirnya terakhir 1 nama. Jadi kita mungkin biar teman-teman nih jangan kesana kita bahas-bahas yang dulu ya. Jadi supaya untuk tidak terulang lagi apa yang kesalahan yang kita lakukan kemarin. Dan itu adalah kesabaran juga, jangan lupa nih, kebaikan orang Indonesia kadang-kadang terlalu baik yang masih memberikan kesempatan kepada sebuah entitas organisasi untuk melakukan lagi kebijakan yang dulu dia gagal lakukan dengan fatal. Iya. Itu kalau di luar negeri udah, apalagi di Jepang udah kek gitu. Ini kita kasih kesempatan lagi loh, kita dukung loh, walaupun kita mungkin ada ada rasa kurang trust issue. Trust issue. Itu kita tetap loh. Gue dalam beberapa kesempatan udah bilang ya udah kita
kita ikutin lah seperti apa gitu. Jadi harusnya tuh jangan lupa berterima kasih federasi buat sama fans. Iya. Ini masih kita kasih kesempatan kan, kita nggak ada gerakan-gerakan yang gimana-gimana, sekedar opini ya itu bebas aja. Nah, itu. Ini sebelum kita tinggalkan laga tandang, ini ada terakhir mungkin. Ini Ya. jadi headline juga tuh karena beliau bilang tentang era kepelatihan terbaik di Indonesia karena berjenjang. Ya. Nah, di saat itu zaman STY enggak ya katanya. Ya, itu Bung Harpa tuh langsung counter to defense counter kan. Itu ya sebenarnya kan itu lagi ya soal pola komunikasi ya. Semua orang tahu lah apa yang dimaksud di postingan itu gitu loh. Bahwa dan gue di situ ngomong kan, gue bilang, Bang, dengan mengatakan seperti itu, apapun alasan yang Abang katakan bahwa ini sebenarnya bukan bilang ini bagus, tapi jenjangnya. Tetap orang tahu persepsi itu kemana larinya. Gue bilang karena dan juga yang mesti dipikirkan, oke lah, kita nggak debat di situ. Kita pikirkan satu, secara nggak langsung itu membuat parameter yang tinggi. Itu misalnya baru masuk nih kerja. Wah ini excellent banget nih kerjanya nggak pernah salah gitu kan. Kan ngasih beban kan ke orang ini. Yang kedua membuat ekspektasi masyarakat juga jadi tinggi kan. Jadi nggak salah kalau kemudian. Nah tapi kan masyarakat juga disalahin katanya jangan mimpi katanya. Di mereka sendiri yang membuat parameter itu tinggi. Jadi balik lagi tadi yang gue bilang di awal, biasa-biasa aja, normal-normal aja. Paling kita bicarain soal pelatih ini kecenderungannya gimana sih? Kan kita tahu misalnya contoh Ancelotti pelatih yang tepuk punggung, yang orangnya rileks ngobrol. Pep Guardiola yang setiap detail dia harus dia pastikan itu sesuai dengan randonnya dia. Nah itu aja. Jadi lebih ke arah situ. Kalau kita untuk menjudge bahwa ini bagus, ini jelek, ini pasti sukses, pasti enggak, ya nggak usah juga gitu. Malah ada yang gue juga kurang setuju pas John Hartman mau datang katanya. Hartman out, pemanasan dulu nih nanti kalau out. Itu juga gue nggak setuju. Jadi biasa-biasa aja, intinya seperti itu. Kalau nanti bulan Maret itu checkpoint pertama, ini semuanya kan gue tahu nih fans Indonesia sebagian besar tuh gini, gimana sih nanti ini gitu kan, ngintip-ngintip gitu kayak mungkin ada rasa biasalah namanya orang baru datang kita kan masih lihat-lihat nih orang gimana sih asik atau enggak bagus banget. Tiba-tiba kalau dia impress kan kita seneng kan. Maret, nah nanti ada Juni lagi, lalu ada Juli AFF, tiba-tiba Juli kita mainnya bagus. Ya gue nggak mau bilang kita lupain pelatih sebelumnya. Oh akhirnya kita bisa menerima dia, pasti begitu. Nanti AFF lupain aja kalau Levert lupain aja. Ya kalau Levert ya terserah deh. Ya kan, nah Januari nanti ada Piala Asia. Siapa tahu kita bagus. Karena kalau kita lihat federasi ini kayaknya mau all in di 1 tahun terakhir kalau gue lihat. Jadi mereka pikir last shotnya dia mau pakai tuh Piala Asia. Siapa tahu bagus. Ya siapa tahu, it's okay juga nggak masalah. Itu. Udah jangan aneh-aneh lah, gimmick-gimmick tuh. Nanti perkenalan seadanya segala macem. Silent aja. Silent kerja Januari, Februari, Maret. Kita dengar perkembangannya gimana, baru itu kita nilai pelan-pelan. Berarti dibuktikannya dengan kerja ya, jangan gimmick-gimmick ntar pakai pendekatan persuasif kayak kalau kemarin kan makan nasi padang, pakai kopiah, ntar nih main pencak dor, ya kan, pencak silat dulu, main sasando gitu kan. Kalau udah menang mah nggak apa-apa. Iya kan, udah menang nggak apa-apa tuh ya, iya, naik ke reok gitu kan. Wah. Menang bebas kalau menang kan, kalau belum jangan, pelan-pelan aja. Futsal boleh lah futsal tuh, bonus tuh dikasih tuh, iya Souto ya, pakai Rolex, Nah ini pertanyaan terakhir nih Bung, sebelum kita tinggalkan itu, Bung Harpa habis bertandang ke pemerintahan, masuk angin gak nih Bung Harpa nih? Menurut ntar belok-belok gak? Menurut Anda? Wes, tetap konsisten gak nih? Menurut Anda? Bung Harpa, lu mau kasih testimoni? Udah tenang, lu percaya sama Bung Harpa lah guys, kalian guys. Ini salah satu orang yang bikin seru sepak bola Indonesia, bikin timnas lebih banyak variasi lagi, berita-berita yang muncul lebih tajam lagi, Bung Harpa bro. Itu dia selalu, Bung lu 2025 ngapain aja? 2024, 2025 ya? Hampir setiap timnas lu dateng kayaknya deh. Iya, kecuali kalau nggak salah pas lawan Bahrain ya, away sekali itu. Ya sebenarnya gue kan nonton bola juga udah dari zaman Bahla, dari tahun 85 gitu. Dan hampir selalu setiap kejuaraan itu pasti nggak selalu nonton ke stadion tapi sering dari zaman itu. Jadi
gue nggak bilang apa-apa ya, bukan berarti yang nontonnya baru 5 tahun atau 10 tahun itu lebih nggak nasionalis, enggak. Cuman ya kalau soal klub kita bisa beda, baik di Indonesia, baik di luar negeri. Tapi kalau soal timnas tuh, karena disitulah gue yang paling merasakan bangsa kita itu bersatu secara alamiah. Disitulah gue merasakan paling gitu. Yang lain ada juga. Karena kalau udah bicara politik udah cebong sama kampret lah. Tuh aduh gue paling nggak suka tuh. Tapi kalau di bola ini kita bisa kayak saudara, dan banyak gue jadi saudara. Gue anggap saudara tuh dari tim nasional. Dan dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang, dari berbagai usia. That's why gue senang dan bahkan tidak bercita-cita nanti kritis, suka kritis, masuk sistem, melempem. Itu I can guarantee lah. Tapi kalau misalnya pengen ngobrol, datang, minta misalnya diminta pendapat ya, dengan senang hati gue coba ngasih. Apakah pasti benar, Vip? Enggak juga. Tapi pasti itu murni dari hati gue. Tuh. Keren. Iya, soalnya iya kan kita kalau nonton bola ngelihat berita kayak belum lengkap kalau belum ada Bung Harpa. Kayak ini orangnya langsung ke lapangan, bro. Tapi gue tambahin dikit, Pip. Gue juga berharap teman-teman yang dari yang lain, dari Ultras Garuda, dari La Grande, dari mantan pemain, ini kan juga harus kita hormati nih, dan stakeholder lainnya juga memberikan warna juga gitu. Benar. Iya. Itu. Bung Harpa selalu ada setiap timnas, bro. Walaupun kadang disusahin akreditasinya. Dan minus lo. Ya. Nombok lo. Nombok lah. Iya. Nombok. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Nah, ini dari 2024 dulu Bung Harpa, itu kan kita tuh seakan-akan masyarakat merasa bahwa wah ini nih era kemasan sepak bola Indonesia nih, timnasnya juga lagi bagus. Kenapa kita ditampar realita di 2025 yang menyedihkan, Bung Harpa? Ya, sebenarnya 2025 ini kalau kita nggak ada 2024-nya, mungkin ini same old story aja gitu. Kalau di era kegelapan itu kan setiap SEA Games, setiap AFF kan itu aja tuh yang jadi andalan kita. Kita kan begitu kalah kita udah kayak mafum kan. Udahlah emang gitu. Nah, kenapa sekarang menjadi something, menjadi matters, karena 2024 itu kita udah terbang ke langit kan, tinggi. Jadi ekspektasi orang berubah, jadi naik. 2024 kita benar-benar dikasih suguhan yang di luar ekspektasi kita. Kita Piala Asia lolos ke knockout stage pertama kali dalam sejarah. Kita ngalahin Vietnam di babak di Piala Asia itu kan 1-0 pertama setelah berapa belas tahun terakhir gitu. Kemudian dan kebetulan gue hadir di sana, senang banget rasanya jadi saksi sejarah. Kemudian Piala Asia U23, ya itu yang paling topnya lah. Itu merinding gue setiap lihat video nobarnya itu, yang pakai back soundnya Coldplay, indah banget. Dan gue juga kebetulan di Abdullah bin Khalifah. Gue ingat pas Justin Hubner gagal tuh gue gini. Stadion kan bawa hoki ya. Kira suwe juga nih gue pikir. Katanya diulang kan, diulang terus gol. Terus Arkan Fikri kalau masuk kita menang tuh, nggak masuk juga. Itu rasanya bener. Dan udah itu bulan apa ya, bulan April Mei kalau nggak salah ya, masih agak dingin kan Qatar ya, jadi lutut agak gimana gitu ya, kayak deg-degan banget gue gini. Terus gue lihat di berbagai daerah pada nobar, seru banget. Terus akhirnya kita lolos ke round 3 juga. Setelah di round 2 kita berhasil juga mengalahkan back to back Vietnam. Terus begitu lolos round 3, waktu itu gue ingat drawing di Kuala Lumpur, dan gue satu-satunya yang hadir. Bukannya kenapa ya, gue juga bingung. Ini orang gue bukannya mau cari kredit, gue bingung kenapa. Ini orang nggak sadar apa nih? Kita bakal punya 10 pertandingan berkualitas dan lawan tim-tim besar Asia lah. Paling nggak 1-2 kan ada pasti kan, nggak mungkin nggak. Dan ini adalah jembatan ke Piala Dunia. Kok nggak ada yang datang gitu loh? Gue malah mikir ini ke Kuala Lumpur bolak-balik juga, kalau nggak nginep paling 1,5 juta, tiketnya murah kan buat media-media. Gue nggak ngerti kenapa kan. Terus kita kemudian gue masih ingat di pesawat ke Jeddah, pertandingan pertama kita, gini 1
1 poin aja, 1 poin aja. Karena kan nggak muluk-muluk lah kalau minta 1 poin ya. Dan itu akan menjadi rentetan yang positif. Artinya kita bisa mengawali ternyata kita pede nih gitu. Itu gua ngebatin ya. Dan gua udah siapin judulnya juga. Kalau nih sampai kita dapat seri aja nih, gua udah siapin judulnya tuh kalau bikin narasinya One Historic Point gitu. Dan ya itulah kita semua tahu long story short kita bisa nutup 2024 peringkat 3 kan. Iya. Ya sampai ada pencak silat kan. Tanggal Januari 6 masuk Januari. 6 Januari ada berita pemecatan Coach Sintayong, dan 12 Januari langsung legenda sepak bola Belanda Barcelona masuk menjadi pelatih yaitu Patrick Kluivert. Nah. Story-nya gimana lagi tuh? Nah kalau itu biar lebih agak variatif ya, gue inget kita terbelah. Itu fakta lah. Benar. Kita terbelah. Tapi yang gue salut sama kita semua adalah terutama yang kecewa itu kita tetap dukung timnas, gitu. Jadi saat itu yang gue concernkan adalah dizoliminya sebenarnya kan. Kalau gue ya, gitu. Iya. Bukan gue mendukung orang asing atau nggak asing, itu nggak ada tuh narasi begitu. Tapi kita supporter itu berbesar hati tetap dukung timnas. Di Sydney juga ada ngabuburit. Gue ngisi acara, dan yang hadir juga dari bermacam kalangan kan, dari yang katakanlah kubu A sama kubu B, nggak ada masalah kita dukung, walaupun mungkin kita punya preferensi yang berbeda. Sampai ya akhirnya ada satu statement yang membuat gue agak kecewa dengan dari salah satu esko itu kan. Itu udah gue sampaikan langsung kan, soal 3 kali main, 2 kali menang, 1 kali kalah, pelatih sekarang begini loh, katanya kita disuruh move on. Ya kita udah dukung, tapi kok buat pernyataan seperti itu gitu. Ya oke, itu pun kita tetap dukung. Nggak ada, lu cari deh ini gua statement-statement yang misalnya membuat jadi nggak fokus persiapan segala macam. Saya tahu gua nggak pernah seperti itu kita dukung. Sampai akhirnya proven bahwa keputusan itu kan salah besar. Ya salah besar kan tuh udah diakuin kan, makanya Bang Endri kalau nggak salah esko PSSI kan mengatakan kita tidak mau membeli kucing kita tidak mau membeli kucing dalam karung. Nah itu kan berarti yang mana yang sebelumnya kan. Nah artinya proven bahwa itu keputusan yang salah gitu. Jadi ya udah akhirnya gagal total, bahkan sampai ditutup dengan kekalahan kita di SEA Games yang sangat memalukan. Gagal di AFF U23, gagal lolos ke Piala Asia U23, itu benar-benar from hero to zero. Udah balik malah ya. Iya. Ini kita lihat juga nih ada statistik waktu dipegang timnas Indonesia oleh Kluivert. 3 kali menang, itu lawan Bahrain, Cina, lawan Taipei. Taipei kan ini ya. Gantinya itu berarti Kuwait ya. FIFA Matchday ya? Iya, FIFA Matchday. FIFA Matchday. Ini yang poin ini Cina Bahrain. 1 kali imbang lawan Lebanon, 4 kali kalah lawan Australia, Jepang, Arab, dan Irak. Nah ini statistiknya kayak Barcelona nih, 11 gol dan 15 kebobolan. Berarti kan atraktif football tuh. Iya, gue lebih bicara gini lah. Gue ingat di Surabaya, kebetulan gue kesana juga kan. Ketika kita 0-0 ya dari Lebanon, sama di U23-nya juga kita lini depannya juga kacrut lah di Gert Vandenberg. Nah ini kan U23 dengan senior ini kan sebenarnya sangat dekat lah beririsan. Dan kita lihat ada benang merahnya soal finishing, soal lini depan. Dan itu udah kita singgung, udah kita kritisi gitu kan. Tapi kemudian kan menurut gue tidak ada respon yang sebagaimana mestinya. Malah kemudian ngebela-bela bahwa wah ball position kita tinggi segala macam. Tapi kan lawan Lebanon gak ada one shot, not even shot on goal kalau nggak salah. Malah Lebanon ada 1 kali shot itu yang ditepis sama Emil Ardero gitu. Kita udah kasih tahu loh, bahkan dengan nggak ada kata-kata kasar, gue cuma bercanda doang. Setelah menempuh 1.800 km Jakarta Surabaya balik hanya untuk melihat orang lari-lari di atas lapangan, itu kan narasinya inilah nggak kasar gitu ya. Tapi nggak ada perbaikan. Dan akhirnya terbukti di round 4 kita tidak bisa mencetak 1 gol pun dari open play. Nah ini yang kayak gini-gini nih, berarti kupingnya jangan tipis. Ya, kalau ada apa-apa dengerin aja. Nggak semua memang pasti benar ya. Pasti dari 280 juta orang Indonesia ada aja yang ngomongnya ngaco lah. Tapi kan kita bisa lihat lah mana yang kira-kira oh ini bisa didengar nih, benar juga nih, sampaikan. Waktu kita di Menara dan Rexel lu ada VIP ya?
Dan Reksa ada ya? Ada ya kan? Itu kan kita juga Iya, ada. nyampaikan juga kan apa adanya gitu. Tapi kan kembali lagi ke pemangku kebijakan ya, mereka mau seperti apa gitu. Itu Jadi dia. pasti kita cinta masukan kita itu pasti karena kita cinta. Perkara benar atau salah diterima atau enggak ya terserah mereka. Iya. Gitu. Itu emang pas lagi dikumpulin ya wartawan senior banyak kayak gitu, jurnalis-jurnalis juga. Kalau nanya emang tajam-tajam dan kayak dari dalam hati banget ya. Ya iyalah. Karena bagaimanapun juga ya kalau soal timnas kan kita emang nggak dipertanyakan lagi lah kecintaannya. Gitu. Cuman pas dengar jawabannya Iya kita bisa ngerasain ya mana yang mana yang jawabannya serius, mana yang enggak. Ketika bicara soal timnas excited kelihatan. Kalau bicara kayak liga dalam negeri, grassroots itu jawabannya kelihatan dari gesturnya diplomatis aja gitu. Tapi dari berbagai rangkaian rapor merah PSSI di tahun ini, Bung Harpa yang paling bikin sedih yang mana Bung Harpa? Yang nggak lolos Piala Dunia atau memotong proses Sintayong? Kalau gue sih kegagalan kita sih lolos ke round 4 sih. Tetep. Tetap aja itu. Bagaimanapun juga tim nasional kita kan di atas segala-galanya. Meskipun itu tidak terlepas dari keputusan yang tidak benar gitu loh. Tapi itu benar-benar sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Kita gagal karena itu kan udah deket banget ya kita ke Piala Dunia. Dan sebenarnya kalau dilihat-lihat permainan kita dengan Saudi dan Irak juga nggak berbeda jauh. Terbukti mereka hanya bisa menang selisih 1 kan sebenarnya gitu. Dan lawan Saudi kita semua tahu kita pernah mengalahkan mereka 2 kali pertemuan di round 3 tidak terkalahkan. Lawan Irak ya saat itu kita kan masih masih belum banyak ketambahan pemain naturalisasi. Harusnya sih bisa lah ke round 5 dan bukan round 5 ke playoff. Dan kebayang kalau kita nggak usah Piala Dunia otomatis lolos lah ya. Anggap aja kita lolos ke playoff. Ini dulu, dari mulai Oktober Vip, sampai Maret nanti. Wah, Tegang terus, seru terus tuh itu. gila. Dan bisa dipastikan gua akan terbang ke Meksiko itu kalau itu playoff. dia tuh, iya. Tapi ya bubur sudah menjadi nasi kan. Iya, nasi sudah menjadi bubur. Iya. Saya juga bakal main ini tuh Mexicano tuh, pedal Mexicano, tapi beda pedal ya? kan ada Pedal ya dari Mexicano. situ ya? Kalau Bung Harpa ke Meksiko, kita Mexicano. Oh enggak, Dan TV bisa aja ke sono ya kalau Piala Dunia. Meksiko lah. Apa anjir. Nah, sekarang ya udahlah. Terus kayak AFF kita juga nggak bisa menang, belum bisa. AFF SEA Games. SEA Games. SEA Games tadi. SEA Games itu jangankan emas sama perunggu ya. Iya. Emas sama perak kita kalah di jauh juga kalahnya itu Bung Di ya. grup. Itu udah nggak masuk akal gak menurut Bung Indra Safri? Gue kira pelatihnya maksudnya Indra Safri. Bung Haris Safri. Apa Indra Pardede? Itu gimana tuh pelatih kita ditugaskan di timnas yang targetnya juga perak kayak gitu. Ternyata kita sebagai juara bertahan SEA Games kalah, nggak lolos. Iya, sebenarnya sama tadi yang gue bilang ya, dari serangkaian semua event sepak bola kita di 2025 ini benar-benar nggak tahu kenapa benar-benar hancur lebur. Dan di SEA Games itu sendiri juga sejak awal penetapan target aja udah aneh, udah berubah-ubah. Kalau gue nggak salah nih dari Pak Erick Thohir, ini gue bukan nyinyir ya, gue nggak tahu itu peran posisi dia sebagai Menpora apa PSSI beneran. Pokoknya beliau bicara perak. Kalau nggak salah Pak Zainuddin itu emas. Ya. Seperti itulah kira-kira kubunya kan. Kita udah bingung. 2 itu aja udah bingung. Maksudnya lu kan juara bertahan ya. Masa targetnya perak sih? Aneh sih. Itu pun nggak dapet kan. Dan bukan hanya nggak dapet. The way kita nggak dapet itu kan yang jadi persoalan. Kita kalah dengan Filipina dengan strategi yang selama ini menjadi kekuatan kita, lemparan ke dalam. Nah, terus kita nggak kecuali kita mainnya bagus gitu. Emang apes lah gitu ya. Kita banyak serangan, ada tembakan ke arah gawang, ditepis, kena tiang, kena mistar, atau cuman kalau XG kan dia walaupun melenceng tuh hitungannya XG kan melenceng kecil. Ini juga enggak. Nah, terus lawan Myanmar kita harusnya kalau bisa menang kalau nggak salah 3-0 atau 4-2 gitu kita lolos lah gitu. Itu kan juga nggak bagus. Padahal kalau kita lihat lawan Myanmar, skill individunya mereka kalah menurut gua. Tapi mereka mainnya lebih bagus. Enak compact kan, kecil, unit-unit kecil, kaki ke kakinya bagus. Nah, padahal kita kalau lihat coba Ivar Jenner. Iya. Udah ngeri-ngeri. Deket Eredivisie lah. Dia kan udah dipromosin ke tim senior Utrecht, tapi karena cedera dibalikin lagi ke Young Utrecht. Mario Zelstra statusnya pemain Volendam Eredivisie walaupun nggak pernah main.
Terus siapa lagi? Muhammad Ferrari jebolan semifinalis Piala Asia U23. Donitri juga sama. Rafael Struijk golin 2 kali walaupun agak turun. Itu kan mewah skuadnya. Nggak ada Marcelino kali. Ya nggak ada Marcelino juga ngaruh sih dengan skuad seperti itu. Coba Myanmar, sebutin 2 nama yang lu tahu. Susah tuh. Itu kan Vietnam. Vietnam. Iya nggak ada, Iya. nggak ada. Menurut gua dengan skuad seperti itu, Cahya Supriyadi di mana di PSM ya? Iya kan Liga 1 juga bagus-bagus juga. Ya harusnya Donitri iya. Cuman ya memang dengan segala hormat ya untuk Coach Indra Safri, gua rasa dia tidak bisa memaksimalkan para pemain yang ada. Kadek Arel, Dion Marks tuh bagus-bagus lah harusnya. Inti semua tuh. Iya. Dan kalah sama Filipina yang bahkan bukan olahraga nomor 1 nomor 2 di negaranya. Basket kalau nggak salah nomor 1 di Filipina. Itu sulit juga tuh, sedih juga. Nah, tapi Bung Harpa ngelihatnya gimana? Selaras gak sih sekarang kayak ketum, waketum, ada BTN, ada pelatih, ada pemain, kompak gak sih pada? Ya kalau ditanya pasti mereka menjawab. Adalah satu forum gue lihat, oh kami solid kok, pasti selalu seperti itu kan. Tapi kita bisa lihat dari luar kan. Sebenarnya gini, memang kalau dikatakan ada dinamik, ada perbedaan itu biasa, pasti memang betul. Tapi ketika itu sudah sampai di luar, kita bisa lihat di luar itu perbedaan itu, maka itu ada something gitu. Karena di dalam biasa tuh, wah saya maunya ke kiri, ini maunya ke kanan. Tiba-tiba disepakatin ya ikutin bersama. Tapi kan friksi itu kan udah bisa dilihat ketika Pak Zainuddin tampil di sebuah acara TV. Dia mengatakan pemilihan pelatih itu dulu tuh begini, yang terakhir itu beda gitu. Itu kan sebenarnya secara nggak langsung udah menyerang posisi dari ketum kan. Nah kemudian terakhir gantian tuh serangan balik menurut gue ya. Ketika SEA Games ya dianggap tuh Indra Safri bukan yang milih katanya Pak Zainuddin Amali gitu kan. Padahal kan ya satu keputusan organisasi. Dari situ udah kelihatan kan ada gesekan, ada gesekan gitu. Dan bukan cuma di dalam doang tuh ada gesekan, ada juga salah satu orang yang sering bersuara tentang sepak bola udah mulai tuh serang-serangannya kelihatan arahnya kemana itu. Inisialnya? Udah ada dikasih thumbnail yang bagus. Yang disuruh pilih, wah ini kayak udah mulai pakai senjata nih. Udah mulai dikeluarin proksi-proksinya ya. Iya. Sebenarnya dari proksi itu kadang-kadang kita bisa lihat. Berarti itu pola pikir, berarti itu standing pointnya faksi yang ini di PSSI seperti itu. Aduh, seru banget guys. Coba kalian tonton sendiri. Ada gak orang yang bersuara? Ya ada yang nyerang ET ke sini, ada yang nyerang ZA ke sini, ya kan? Ada yang nyerang IS, nah ada yang ke BTN, nah itu udah mulai tuh. Hanya kita yang nyerang lawan bener-bener. Ada lawan kita dalam timnas, misalnya berhadapan dengan siapa itu yang kita serang. Nih, jadi Bung Harpa ini bahkan apa nih FMD apa nih? FIFA Matchday. Oh alah, FIFA Matchday, Bung Harpa. FIFA Matchday sebelumnya tuh kan sudah dikabarkan itu sudah dikorbankan sama timnas U23 ya, bisa uji coba tuh. Nah, ini peraturan U23 di liga gak bisa nyaring pemain-pemain terbaik apa gimana, Bu? Oke, soal FIFA Matchday November ya. Sejujurnya gue juga gak ngerti ya. Mungkin bukan sengaja, bukan letter lah untuk ngasih ke U23. Itu hanya konsekuensi logis saja karena mereka tidak menyelenggarakan itu. Karena mungkin mereka tahu gak akan ada yang nonton. Jadi udah deh bikin yang untuk U23 aja. Stadionnya juga kecil kan di Pakansari kalau gak salah ya. Lebih ke situ sih kalau gue lihat gitu. Karena kalau kita dalam kondisi normal, maksudnya tidak ada gonjang-ganjing, wah FIFA Matchday itu pasti rame, pasti penuh gitu. Jadi ke situ. Nah, soal peraturan U23 kan kalau nggak salah tuh minimal satu orang 45 menit ya kalau nggak salah itu satu babak. Menurut gue tuh agak aneh ya. U23 tuh udah hitungannya udah senior kali sebenarnya. Sebenarnya malah yang kayak gitu tuh mungkin lebih muda lagi. Udah mudain U19 lagi maksudnya yang usianya lebih muda lagi, U19 atau U20 menurut gua gitu. Nah, tapi lagi-lagi nih peraturan LIB ini kan memperbolehkan 11-7 ya. 11 pemain asing, 7 di lapangan. Kalau nggak salah gitu ya. I-League. Ini kan agak kontradiktif ya dengan rencana menengah PSSI yang ingin kita lolos ke Piala Dunia 2030, either 30 atau 34 lah. Karena gini, reservoir atau cadangan para pemain diaspora kita menurut gue sudah semakin kering. Masih ada 1-2 iya. Tapi ya ibaratnya nih cadangan mineral udah kita ambil mungkin 80%, tinggal dikit lagi.
itu pun kedepannya kita nggak tahu kenapa, karena generasinya udah masuk ke generasi keempat. Kalau generasi keempat udah nggak bisa lagi naturalisasi, dan itu kan hanya kita paling banyak di Belanda. Ya mungkin nanti ada 1-2 diaspora kita di Australia, di Amerika yang mencuat, tapi kan nggak banyak. Artinya apa? Gue mau bilang kita harus fokus juga untuk dalam negeri kita. Kita harus menciptakan sendiri tambang-tambang kita di dalam negeri kita. Melalui apa? Ya melalui kompetisi yang bagus, melalui grassroots yang oke, dan lain-lain. Dan itu gue tidak melihat berjalan ke arah sana, malah berjalan berlawanan dengan menambah keran pemain asing gitu. Argumennya aneh sih, pemain asing ini untuk meningkatkan transfer ilmu, untuk gue nggak masuk akal. Gue percaya ada istilah belakang parang di asah tajam juga. Artinya walaupun ini ada pemain kita nih semuanya nih biasa-biasa ya. Kalau kita main bola tiap hari nggak mungkin nggak tambah jago. Tinggal pilih mana yang paling jago. Jadi kalau kesempatan itu semakin sempit, ya semakin sempit pula kita akan menghasilkan pemain bagus. Sesimpel itu. Makanya ini tantangannya nih. Kalau mereka bilang kita punya visi jangka panjang, visi ke depan, tapi kemudian tidak banyak kesempatan pemain lokal untuk merumput, ya gua rasa itu bullshit aja gitu. Nah ini kembali lagi ke roadmap juga kan, roadmap yang tiga rim itu, 3 halaman sorry. Iya. Oh itu sempat juga tuh ya disinggung ya roadmap. Iya, ya gua ngerti deh, masa 3 halaman roadmap. Idealnya berapa emang? Ya 3,5. Jepang tuh banyak kita banget tuh roadmap bikin itu. tesis aja 80-100 halaman. Belum satu revisi topik. revisinya. Iya. Iya itu. Nah, Gitu. sekarang kita moving to forward. Asik. Moving to forward ya, kita set moving to forward. Ini ada nama-nama yang kabarnya udah ada di meetingin, udah didiskusikan, yaitu namanya John Hartman. Gimana tuh pronounce-nya tuh? Hartman aja udah. Hartman. John Apa yang penting orang tahu lah. Yoi, ini nama-nama yang calon jadi pelatih timnas. Ini gimana nih seorang John Hartman nih, Bung Arpa? Filosofinya gimana? Cocok gak sama Indonesia? Oke, Info A1. Pertama kita mesti hargai juga proses ini dilakukan dengan benar. Itu dulu. Jadi kita harus fair juga. Mudah-mudahan mendapat hasil yang bagus juga, seperti yang tadi udah kita singgung sedikit lah. Nah, John sebenarnya kan orang cenderung kalau dengar nama ya senangnya Giovanni Van Bronckhorst ya. Iya. Tapi kita tahu susah lah. Udah berkali-kali gue mengatakan soal budget, soal availability juga, dan dari jauh-jauh hari Bung Mourinho. Parkir bus tuh Indonesia, parkir bus tuh. Siapa? Jurgen Klopp. Lu kalau mau ke pasar lu lihat kantong dulu. Bukan pengen beli ngarang-ngarang, pengen beli Apple yang Washington atau apa. Ya kan gitu kan, harus itu dulu. Ya enggak lu Bung, kita kan punya enggak, PSSI ini baru kanker kan, kantong kering kan. Iya. Habis cicil Sintayong, bayar kompensasi Patrick Kluivert, terus bayar denda yang di Saudi yang lempar botol 1 miliar. Terus nanti ini pelatih ada signing fee lagi, gitu kan. Jadi mesti itu dulu. Makanya waktu itu gue sempat bilang gini, kalau nggak salah di sini deh, kemungkinan pelatih kita ini bukan nama yang sering kita dengar, yang mahal, dan nggak apa-apa juga, ya kan. Dan akhirnya keluarlah nama John Hartman, ya kan. Dan walaupun gitu nggak murah-murah juga, konon katanya berapa 50 miliar apa setahun apa 2 tahun gitu, gue lupa. Itu mahal juga kan. Ya udah oke lah, nggak apa-apa. Nah, John Hartman ini kita coba cari-cari lah informasi. Oh oke, kita semua tahu dia bawa Kanada sukses, bagus. Dia bawa Kanada dari puing-puing kemudian lolos ke Piala Dunia, walaupun babak belur juga kan di Qatar, segrup sama Kroasia, Maroko dan Belgia, babak belur juga gitu. Cuman secara filosofi menarik dan menantang. Menariknya adalah memang dia basicnya adalah 3 back. 3 back. Nah artinya kan matching nih. Itu tadi kenapa gue bilang penting dilakukan proses pemilihan yang benar, seleksi, supaya tadi itu Zuirs kan paham soal teknik nih. Dia pasti nggak akan nyari pelatih yang karakternya A sementara kita karakternya B. Nah ini mungkin salah satu saringannya kan gitu. Dan tapi menantangnya adalah dia setahu gue suka juga improvisasi. Nah suka improvisasi ini bisa bagus bisa enggak. Kalau dia bisa mempraktekkan itu sebenarnya bagus. Sulit dibaca lawan. Hanya memang mampukah dia mengimplementasikan itu? Karena pemain kita ini kan sekarang menyebar di seluruh penjuru dunia. Di benua Amerika ada, di benua Eropa ada, di benua Asia ada, bahkan dulu ada di benua Australia, Rafael Struijk kan. Artinya bagaimana nih kalau misalnya dia banyak opsi, misalnya kadang main 3 back, kadang main 4 back, kadang high defense, kadang low block, dengan waktu yang nggak terlalu banyak berkumpul. Nah ini tantangannya. Gue nggak bilang
gagal atau pasti berhasil, nggak juga. Nah, sementara kalau dia rigid, ya lebih gampang kan. Setiap ketemu dimanfaatin untuk mematangkan taktik dan strategi dan pakemnya dia. Nanti 2 kali Juli lagi makin lama makin matang. Nah, bisa nggak? Nah, berarti di sini kita bicara adaptasi. Nah, bisa nggak nih John Hartman yang belum punya pengalaman bahkan di Asia, setahu gua itu bisa beradaptasi. Tadi kita sempat ngomong nih dengan Pak Produser. Kalau pelatih Eropa pengen misalnya, oke Vip, mulai sekarang tugas lu inverted misalnya. Nah, tiap hari lu dilatih. Kalau itu pemain Asia, mereka punya nggak pemahaman seperti itu bahwa lu belum bisa nih inverted. Padahal dia pikir loh, lu kan harusnya udah bisa. Nah, makanya kalau balik lagi nih kalau Sintayong, kenapa dia minta U20 23 supaya dia bisa dari awal, gue pengen Afif nih inverted. Jadi gue latih dari umur 20, lu latihan inverted. Begitu lu naik 23 senior, lu udah ahli. Nah, Hartman harus bisa beradaptasi dengan hal-hal seperti itu. Dan topografi kita, karakter kita, itu luar biasa menantang. Ada yang keturunan diaspora, ada yang Indonesia juga karakternya beda-beda. Ada yang dari saudara-saudara kita di Papua, itu luar biasa. Nah, gue berharap sebenarnya dia bisa dibantu oleh Zuirs. Sementara walaupun Zuirs juga masih baru ya, tapi ilmu dia pasti oke. Ya kita hanya bisa berharap. Gue tidak mau, kata orang jangan terlalu gembar-gemborin, tapi juga nggak usah pemanasan Herman out ya. Nggak usah biasa-biasa. Kita juga biasa-biasa aja. Nyantai dulu lah itulah. Nyantai dulu. Tinggal kita lihat nanti Maret seperti apa. Checkpoint pertama, apakah memberikan harapan, ada hilalnya, oh ini kayaknya oke juga, atau memang belum, kita lihat lagi Juni, kita lagi Juli. Nah mungkin di 3 checkpoint itu kita bisa agak oke, I think we can do something. Atau sebaliknya, wah kayak tambah parah, bisa juga, kita nggak tahu. Nah, itulah ya. Gitu. Tapi kan emang ada beberapa pengamat yang bilang yang mau ngelatih Indonesia yang tahu Medan, yang tahu medannya. Sebenarnya seharusnya seperti itu, terutama Asia Tenggara, karena sangat khas. Kalau masih ingat kita dulu pelatih Park Hang-seo sama Philippe Troussier, ya orang mungkin secara umum lebih tahu Philippe Troussier ya, lebih punya nama. Cuman lebih berhasilan mana Park Hang-seo, karena dia paham sepak bola kawasan. Tahu tuh kalau lawan Indonesia dipanas-panasin aja, ntar juga pasti emosi kelar kan. Nah, hal seperti itu Hartman harus paham. Ya kita nggak tahu nih seberapa bagus dia untuk beradaptasi, seberapa cepat. Dan jangan lupa, gue masih ingat kasih kredit poin buat Firzi Idris ya. Pertanyaan pertama yang dia tanya ketika Kluivert datang adalah bagaimana mengambil hati fans. Itu penting juga. Nah, Hartman juga harus bilang melakukan itu. Kenapa? Balik lagi, gak usah banyak ngomong. Simple aja. Pasti orang Indonesia suka. Gitu. Itu penting karena filosofinya itu seperti perang. Ini pasukan, masyarakat itu rakyatnya. Kalau rakyat dukung ini pasukan karena emang bagus, kita nggak pernah takut mau perang lawan siapapun. Tapi kalau masyarakat ini udah nggak simpati karena apapun itu, entah ada orang lain yang mengatributkan tertentu, itu berat. Gitu. Oke lah, kita lihat nanti John Hartman seperti apa di Indonesia ya. Kalau ngerti kawasan sih, menurut gua salah satu pelatih yang ngerti kawasan tuh Raja Gopal tuh. Ya kan, dia tahu tuh Indonesia kasih laser. Makanya kan setelah itu banyak yang jual laser di Indonesia. Iya, Itu benar. dia. Ini sekarang kalau dari pemain nih, Bung Harpa, ini kabar pemain-pemain timnas kita nih seperti apa nih? Kayak Bang Jai kan bagus di Solo, kabarnya diincar sama Milan, sejauh apa tuh? Ya kalau Bang Jai kan kalau nggak salah tuh yang diincar Milan 2 ya, Thiago Silva sama Jaitses, tapi Thiagonya nggak ke Milan. Nah akhirnya kita ya tetap kita seneng lah kalau ngelihat pemain kita dari main klub besar, apalagi di Milan ya, apalagi kalau Milanisti pasti senengnya 2 kali. Karena selama ini kan kalau lu Milanisti ketemu Sassuolo, waduh bingung bang mau dukung mana gitu. Kalau ke sana seneng, kayak gue nih suka Roma, gue berharap banget dia ke Roma, sangat berharap banget. Tapi again yang terpenting adalah menurut gua minute play. Dia tuh baru gabung, baru mungkin 5-6 bulan di Sassuolo. Semalam gua nonton juga lawan Torino, sayang kalah. Jadi kalau menurut gua calm down aja. Calm down. Ke Milan apakah dia pasti main atau enggak nih? Atau let's say agennya. Nah, ini peran agen nih. Misalnya mungkin kalau untuk inti susah cadangan. Kalau cadangan tapi minimal 8 kali main ya. Nah, atau di Copa gue minimal 2 kali. Nah, itu perlu gitu. Karena kalau kita lihat progres dia kan dari mulai main di PSV, kemudian di Venezia, kemudian di Sassuolo itu kan naik terus tuh. Dari mulai di Belanda ke Serie B, tapi di Italia yang mana itu adalah
Kawacanda di bukanya pemain bertahan, naik ke Sassuolo dan sekarang pun papan tengah lah. Menurut gue sabar-sabar aja. Usia kalau nggak salah di 25, masuk 25, masih bisa 8 tahun lagi lah main di prime, 7 tahun 8 tahun lagi gitu. Lagi Eropa kan. Jadi sabar-sabar aja. Kayak Verdong, pelan-pelan udah mulai jaganya sekarang kan Dembele, jaganya Achraf Hakimi, Barcola, di Serdue. Tiba-tiba Juli ketemu Nguyen kan dia tutup mata mainnya. Iya kan? Iyalah, mentality itu. Jadi bagus sih, gue senang lihat beberapa. Walaupun juga ada beberapa yang turun ya. Mungkin kayak Struijk turun gitu. Ya kita berharap dia bisa compete lah. Nah, kalau itu Mes sama si Elkan? Kalau Mes kan masih cedera ya. Kalau nggak salah lumayan parah juga tuh ACL. Dan klubnya juga dia kayaknya apa istilahnya ya, digantung atau gimana ya. Dia sebenarnya kan masih tergabung dengan Twente ya. Tapi kemudian di awal dia mau pergi nggak jadi. Jadi kayak maju kena mundur kena, terus cedera juga ya. Sekarang lagi nunggu penyembuhan mungkin. Nggak tahu. Kalau gua jadi dia sih berharap mungkin sebelum akhir musim dia bisa turun. Ya dia main lagi sebentar gitu. Karena kalau sampai satu musim nggak main, wah berat juga itu. Di usia yang menurut gua sangat prime dia kan, 24 atau kalau nggak salah atau 25 gitu. Iya Mes ya, coba sembuh dulu terus memperkuat timnas. Kita kan belum banyak tuh ngelihat Mes di timnas tuh. Iya. Baru 1 match ya dia. Iya. Turun. Kalau dia mungkin ya nanti kan pindah klub. Ya kalau masih ada divisi mungkin masih bisa ya. Kalau bisa, cuman yang penting main lagi itu. Gitu. Iya. Kayak Hapner kan? Nggak usah Hapner deh, siapa tuh? Nathan Choon. Walaupun dia main di Willem II di Erste Divisi, tapi kan main terus kan? Main terus, PD-nya naik dan mungkin nanti musim depan bisa aja dia kembali lagi ke Eredivisie atau mungkin ada satu saat main di Ligue 1. Nah, gitu. Ivar Jenner, Bung Arpa, Ivar Jenner nih, dia kan memutuskan mundur dari Utrecht. Hah? Ya dia mau nyusul ke tuh. Gue baru tahu dia mundur dari Utrecht. Bener lu deh. Mau pindah. Oh, nggak perpanjang. Nggak perpanjang di Ya Utrecht. kalau balik lagi, kalau gue sih berharap begini ya, disclaimer dulu, setiap pemain itu hak asasi mereka untuk main dimanapun, di klub manapun gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu keresahan mereka yang sering gue bilang, main di luar negeri dong. Ya mungkin kalau di sini gajinya lebih tinggi, dia punya keluarga, kan kita nggak bisa ngelarang. Cuman kalau gue pribadi berharap sekuat mungkin mereka bertahan main di luar negeri, di Eropa apalagi. Pasti beda lah, kita nggak bisa bohong lah dari segi pola latihan, disiplin, asupan makanan, football science-nya pasti lebih bagus lah. Udahlah, itu nggak usah kita katak dalam tempurung. Nah, kalau untuk Ivar Jenner ya gue berharap dia tetap main di Belanda misalnya. Even kalaupun gak di Jong Utrecht, mungkin di klub Belanda yang lain, Dordrecht atau apalah gitu. Tapi kalau bisa, gue yakin sih dia bisa lah main-main di NAC Breda gitu ya, di Eredivisie segala macem. Dan dia salah satu pemain yang paling gue suka di luar Jaitses dan Verdong. Gitu. Pemain udah tuh, pelatih juga udah, kaleidoskop juga udah ya, keberhasilan timnas Indonesia. Ya kesedihan fan timnas Indonesia juga udah. Oh ini Joe Lupesi sama Martin Pes ya. Martin Pes ke Persib tuh, ada kans gitu. Joe Lupesi lebih gede kansnya. Usianya 32. Terus udah ada prototype juga kan. Prototype Mark Locke yang blossom lah. Cemerlang bersama Persib, bukan hanya karir tapi juga bisnis dia di luar itu juga ada setahu gua, which is bagus, bukan ngegibahin ini orang ya. Jadi pasti mereka udah kontak-kontak lah. Coy, gimana coy? Persib nih, ngeri nih Persib nih. Asik loh gitu kan, pendukungnya besar masanya kan. Jadi pasti dia tergoda dan usia udah 32, apalagi yang dicari kan gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau Martin Paes, gue mungkin kalau dari sudut pandang netral nih ya, jangan dulu lah kalau bisa gitu. Tapi memang Persib saat ini kayaknya memang butuh kiper yang kuat ya. Apalagi menghadapi ACL 2 knockout stage, ya kan. Pohang, terus ada Malaysia dan Vietnam segala macam. Ratchaburi ini kan ketemu nanti suatu saat mungkin bisa ketemu Ronaldo kali ya. Bisa, ya kan? Nasser bisa tuh. Secara apa ya? Antropologi kan lebih tinggi ya orang Timur Tengah kan. Jadi mungkin mereka pikir Teja Pakualam kurang bola-bola atas mungkin. Walaupun kemarin mainnya bagus tuh lawan Bayangkara, berapa kali bola atas bagus juga, cuman kan mereka mau nge-push mungkin ya untuk sejauh mungkin. Kalau dari sebagai bobotoh, misalnya gue bobotoh pasti gue senang dapat. Cuman kalau gue netral, Martin Paes di luar negeri dulu deh gitu. Kalau Joe Lopez sih menurut gue sih
gas aja ya. Iya. Tuh, sangar banget tapi Sangar tengahnya banget gila. itu, nggak sampai kiper diserangnya tuh. Iya. Cuman nggak tahu deh, Mark Locke tuh setahu gue nggak bisa main duet deh, double pivot nggak bisa setahu gue ya. Dia suka tuh sendirian gitu. Makanya kemarin pas lawan Saudi kan dia diduetin sama Joe Pelopessi nggak jalan tuh. Cuman nggak tahu. Nah ini kalau di klub beda. Di klub lu bisa drilling tiap hari kan, mungkin bisa jadi cocok. Ya Bojan Hodak mungkin punya rencana tertentu, gue nggak tahu. Aduh itu seru banget tuh Persib tuh. Ntar kayak JDT. Kebayan. Hah? Jangan, ngeri. Mudah-mudahan klub lain juga bangkit juga supaya seru persaingannya gitu. Iya, pemain-pemain dari Arab sekarang datengin. Oh, terlalu mahal ya, terlalu mahal. Juga jago-jago kita. Ya udahlah Bung, gimana kalau misalkan ada pelatih baru ke depannya sepak bola Indonesia dan pesan-pesan mungkin buat pecinta sepak bola Indonesia, buat fans timnas yang udah kayak ngerasain kiamat kubro di kegagalan Piala Dunia itu, Bung. Ya yang pasti kecewa lah ya, pasti kita semua kecewa. Tapi ya 2026 ya kita tetap, harusnya sih kita ini udah di titik nadir kan. Harusnya sih nggak ada turun lagi ya. Udah paling nadir ya. Udah paling nadir kan semuanya udah. Harusnya sih 2020 mana ada sesuatu ya. Mudah-mudahan ada sesuatu, harapan kita gitu aja. PSSI lebih solid, komunikasinya lebih perbaiki. Kuping juga jangan terlalu tipis dan nggak usah pakai buzzer udahlah. Aduh, gue mau ngomong itu. Udah, nggak usah. Hah? Nggak tahu ya kan gue bilang nggak. Kalau ada jangan ada, kalau nggak ada ya bagus gitu. Maksudnya akun-akun yang mirip gambarnya pakai angka-angka kan sama komennya tuh. Komennya Cile. Cair. Tenang tayong. Mendingan ini kasih dananya tuh alirin ke apalah ya yang berfungsi bencana. Oh bagus bener tuh. Iya. Daripada kalau nih seumpama mungkin ya daripada buat buzzer alirannya kasihlah ke teman-teman kita yang membutuhkan ya di Sumatera. Boleh nambahin nggak? Ada lagi boleh. Sebenarnya tanpa buzzernya, kalau bagus lu duduk tenang, kita semua bakal muji kalian. Iya, pasti nggak mungkin nggak. Kita dengan senang hati berbondong-bondong akan muji, akan mengangkat. Tapi kalau kurang pun kita berbondong-bondong akan mengkritiki. Sesimpel itu. Jadi dan ketika opini natural itu keluar dari masyarakat, kalian jadi bisa tahu sebenarnya. Oh, ini yang ada yang kurang di sini ya. Bisa kena ada benang merahnya lah bahwa ini kurangnya di sini, bagusnya di sini segala macam. Karena kalau tim nasional kita bagus, PSSI bagus. Kalau kita menghujat, kita pasti yang dihujat, dianggap orang gila. Bener. Sesimpel itu sebenarnya. Bener. Gitu. Ya cuman mungkin orang butuh makan kali ya. Iya. Itulah. Itu sih. Ya, jadi kalau tadi daripada nyewa buzzer, kalaupun ada ya mending dananya dialihkan ke yang lebih bermanfaat. Ya. Dan kalau kalian mengambil buzzer ya, mengambil job buzzer ya, ingat kan masih banyak 19 juta lapangan pekerjaan. Masih jadi buzzer aja. Apa jangan-jangan salah satu itu program itu. Kan ada. Harapan dah Bang Arpa di 2026 dah. Harapannya kita lebih jaga silaturahmi antara fans dengan federasi, pemain juga tetap netral, stay out dari friksi-friksi, tetap supaya kita tetap satu bahtera yang aman, satu kapal untuk menatap Piala Asia 2027 dan juga Piala Dunia 2030. Itu dia. Oke. Thank you. Kalau gitu Menpora pamit ya dari 2025 ya dengan berbagai polemik, kesedihan di tahun 2025. Mudah-mudahan di tahun berikutnya sepak bola Indonesia semakin ada arahnya dan semakin bersinar, bersuara di kancah internasional. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari Peluit Akhir yang ngomongin sepak bola dan olahraga sampai hari akhir. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?